Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan kalian dengan makan secara teratur, mandi secara teratur, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan sering menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Yang jelas, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Seperti biasanya, kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah merupakan kelanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita membahas tentang pengaruh sistem sewa tanah. Adapun pelajaran kita pada pagi ini adalah mengenai pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia. Bagaimana anak-anak ibu sudah siap belajar? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu berharap kalian sudah menyediakan alat tulis yang kalian perlukan dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah itu buku paketnya, buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai adalah masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu menelaah kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dengan baik. Indikator yang akan kita capai ini ada beberapa yang berkaitan dengan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem tanam paksa di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia. Keempat, mengidentifikasi tujuan sistem tanam paksa di Indonesia. Kelima, menganalisis penyelewengan sistem tanam paksa terhadap rakyat Indonesia. Yang keenam, mengidentifikasi dampak pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Dan yang terakhir, ketujuh adalah menganalisis pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai. Pertama adalah pengertian tanam paksa. Apa yang dimaksud dengan tanam paksa? Tanam paksa ini sering disebut juga dengan kultur stelsel, yaitu peraturan yang dikeluarkan Belanda dengan mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya atau 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya jenis tanaman kopi, tebu, dan tarum atau nila, di mana pelaksanaannya jelas menggunakan cara-cara paksa. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kultur stelsel ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch antara tahun 1830 hingga pertengahan abad ke-19. Ciri pokok tanam paksa ini terletak pada keharusan untuk membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa hasil pertanian dan bukan dalam bentuk uang. Kultur stelsel adalah sistem eksploitasi yang ditandai dengan beberapa jenis. Yang pertama, kultur stelsel merupakan kegiatan negara di bidang ekonomi. Kedua,
pemerintah Belanda dengan alat-alatnya ikut campur dalam masalah produksi. Ketiga, aktif mengurus kegiatan sampai ke pedalaman. Dan keempat, penggunaan uang sebagai alat tukar makin merata sampai ke daerah pelosok. Berikutnya kita lihat adalah ketentuan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Menurut ketentuan Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22, ketentuan pelaksanaan tanam paksa adalah sebagai berikut. A. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk, di mana penduduk akan menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. B. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak diperbolehkan melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. C. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. D. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. E. Tanaman perdagangan yang dihasilkan di tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. F. Panen tanaman perdagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan oleh kelalaian rakyat. Dan G. Penduduk desa akan mengerjakan tanah di bawah pengawasan kepala-kepala. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri dari pengawasan pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman agar bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Latar belakang pelaksanaan tanam paksa. Ada beberapa latar belakang dilaksanakannya pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Pertama, di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang sangat besar. 2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Terjadi Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro ini menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta gulden. 4. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup besar dan memberatkan Belanda. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Dan keenam, kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal yang diterapkan pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk. Nah, berikutnya kita lihat tujuan sistem tanam paksa yang diterapkan di Indonesia. Secara ringkas, berikut ini merupakan tujuan tanam paksa yang diberlakukan oleh Pandan Bos pada rakyat Indonesia, yaitu 1. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. 2. Membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. 3. Memberikan suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. 4. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. 5.
mengeksploitasi rakyat pribumi baik dari segi tenaga, pikiran, maupun waktu. Dan keenam, meningkatkan kesejahteraan bangsa Belanda. Penyelewengan sistem tanam paksa terhadap rakyat Indonesia. Ada beberapa penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa oleh kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia, yaitu 1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan secara sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksaan. 2. Tanah pertanian milik rakyat yang ditujukan untuk sistem tanam paksa melebihi ketentuan 1/5 dari tanah milik petani. Bahkan ada yang 1/3 atau setengah dari yang dimiliki. Dengan jumlah yang melebihi ketentuan ini, tentunya pemerintah kolonial Belanda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. 3. Dari segi waktu untuk menanam tanaman paksa, pada kenyataannya melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Padahal dalam ketentuan tidak boleh demikian, di mana seharusnya kurang dari 66 hari dalam setahun. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaan adalah 200 sampai 225 hari dalam setahun. 4. Dalam pelaksanaan tanam paksa disertai dengan tindak kekerasan dan juga tindakan menakut-nakuti petani. 5. Tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen. 6. Petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen. 8. Menanam tanaman pemerintah harus didahulukan, baru kemudian menanam tanaman mereka sendiri. Dan ke-9, dengan adanya sistem persen yang diberikan kepada pejabat lokal, maka para pejabat tersebut memaksa para petani supaya tanamannya bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi sistem tanam paksa telah membawa penderitaan bagi banyak petani. Sebagian petani mengalami kelaparan, sakit-sakitan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Berikutnya kita lihat dampak pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Tentunya dampak ini bisa bagi Indonesia dan bisa juga dampak tersebut bagi Belanda. Apa saja dampaknya bagi Indonesia? Bagi Indonesia ada beberapa dampak yang dihasilkan. 1. Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya mengikuti kerja rodi serta membayar pajak. 2. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. 3. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. 4. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. 5. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. 6. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Sedangkan dampaknya bagi negara Belanda sendiri, yang pertama, kas negara Belanda semula kosong menjadi dapat terpenuhi. 2. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau dikategorikan surplus. 3. Hutang-hutang Belanda terlunasi. 4. Perdagangan berkembang pesat. Dan 5. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Yang terakhir kita bahas adalah tentang pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia. Tentunya sistem tanam paksa ini memiliki pengaruh dalam berbagai bidang. Yang akan kita bahas di sini adalah dalam 2 bidang, yaitu A. Bidang sosial. Apa saja pengaruh sistem tanam paksa dalam bidang sosial? 1. Di bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil.
tetapi terjadi homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. 2. Ikatan antara penduduk desa dengan desanya semakin kuat, yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan desa itu sendiri, karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, sehingga terjadi keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya. 3. Tanam paksa secara tidak sengaja juga membantu kemajuan bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal mempersiapkan modernisasi. Dan keempat, peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah di kalangan penguasa semakin meningkat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, ini terdapat dua hal. Yang pertama, dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong, terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. 2. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia. Ibu harap kalian bisa memahami dan mengerti tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalaupun ada di antara kalian yang belum memahami dan mengerti tentang materi tersebut, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Adapun materi dan tugas yang akan kamu kerjakan, itu sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa membuka Google Classroom kalian dan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu perintahkan sesuai dengan petunjuk tugas dan menyerahkannya tepat pada waktunya. Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan atas perhatian kalian pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.